Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran tentang Python. Kali ini saya akan membahas tentang pengulangan, lalu membandingkan beberapa skema pengulangan dalam Python. Oke, kalau kamu belum mendengar tentang penjelasan while, kamu bisa kembali ke video saya sebelumnya, yaitu yang berisi penjelasan skema umum while. Kali ini saya akan melanjutkan tentang skema pengulangan for. Berikut adalah skema pengulangan untuk for secara umum adalah sebagai berikut. For adalah keyword dalam Python untuk melakukan pengulangan. Lalu variabel iteratornya, in range juga keyword, artinya selama variabel ini berada di dalam range sebuah nilai, maka semua ekspresi di bawah skema loop for ini akan diulang-ulang. Tapi jika variabel ini sudah di luar range dari bilangan yang ada didefinisikan di sebelah sini, maka semua ekspresi di bawah for akan dilompat dan melanjutkan statement berikutnya setelah for. Nah, jangan lupa di akhir statement for itu selalu ada titik koma. Saya akan jelaskan lewat contoh. Berikut adalah contoh skema pengulangan for. Contohnya seperti ini. Di sini saya gunakan variabel iterator i. Ya, sebelumnya ada variabel contoh di sini, yaitu mysum untuk menjumlahkan nilai i yang saya inisialisasi dengan nilai 0. Lalu skema loopingnya adalah for i berada di range 7,10. Maka yang dilakukan adalah menjumlahkan mysum dengan i. Hal ini akan diulang-ulang terus selama i berada di antara range 7 sampai 10. Nah, perhatikan untuk sintaks range. Range secara umum itu menerima 3 buah parameter, yaitu start, stop, dan step. Nah, jika kamu hanya mendefinisikan 2 buah nilai seperti ini, maka 2 buah nilai ini akan diterima sebagai nilai start dan stop. Kenapa step diabaikan? Karena Python compiler akan secara default memberi nilai step 1 jika kita tidak mendefinisikannya di dalam statement range. Ya. Jadi, maksud dari 7,10 range 7,10 adalah 7,10,1. Kamu boleh mendefinisikan koma satunya, tetapi jika tidak, seperti pada contoh ini, maka Python akan memberi nilai default untuk step 1. Sehingga untuk looping ini, i yang berlaku adalah 7, 8, dan 9. Ingat bahwa stop i akan diulang sampai stop min 1. Artinya sampai angka 9 saja. Ya. Nah, lalu statement apa yang diulang-ulang di sini? Ini adalah menjumlahkan mysum dengan nilai i. Jadi kamu bisa menebak apa sebetulnya yang dilakukan oleh program ini, yaitu menjumlahkan 0 tambah 7, lalu tambah 8, tambah 9. Lalu di akhir mencetak hasil dari mysum. Jika saya jabarkan satu-satu, kita coba trace ya. Ketika i-nya 7, maka ekspresi ini benar. Maka statement di bawah for akan dijalankan. Mysum ditambah dengan nilai mysum terakhir dengan i. Nilai mysum terakhir itu adalah 0. 0 ditambah i, 7, itu adalah 7. Setelah itu, kembali ke atas. I menjadi 8. Ketika i menjadi 8, statement ini masih benar, bahwa i masih berada di range 7 sampai 10. Sehingga menjumlahkan kembali mysum dengan i. Mysum terakhir adalah 7. Sehingga 7 ditambah i sekarang 8 menjadi 15. Lalu i berubah menjadi 9. Karena 9 masih berada di range 7,10,
maka MySum, perintah statement MySum tetap dijalankan. MySum sama dengan MySum terakhir 15 ditambah I sekarang 9, sehingga menghasilkan angka 24. Lalu I menjadi 10. Ketika I menjadi 10, statement ini sudah salah karena 10 tidak lagi berada di range 7, 10 min 1, yaitu 9. Ya. Karena sudah menyalahi, maka ekspresi di bawah for akan diabaikan, lalu lompat keluar melakukan statement berikutnya, yaitu print MySum. MySum terakhir itu 24. Maka hasil yang dicetak layar adalah 24. Nah, ini contoh lain di mana kita memberikan 3 buah argumen atau 3 buah nilai ke parameter range. Di sini diberi contoh, misal startnya adalah 5, stopnya adalah 11, dan stepnya 2. Dari sini kamu bisa lihat bahwa jika kita mulai dari 5, ya, dan stopnya 11, stepnya 2, maka nilai I yang berlaku di looping ini adalah 5, step 2, 7, step 2, 9, step 2, 11, sudah berada di luar range. Karena ingat, I yang berlaku itu hanya sampai 10. 11 min 1, stop min 1. Sehingga ketika I-nya 11, itu sudah menyalahi range I. Ya, sehingga dia akan keluar. Jadi, apa yang terjadi dengan perintah ini? Ini adalah nilai I yang berlaku tadi, 5, 7, dan 9. Ketika I-nya 5, dia akan melakukan MySum plus sama dengan I. MySum terakhir adalah 0, ditambah 5, 5. Lalu ketika I-nya 7, nilai MySum terakhir 5 ditambah 7, 12. Ketika I-nya 9, nilai MySum terakhir 12 ditambah 9, 21. Ketika I-nya 11 sudah di luar range, maka dia keluar dan mencetak ke layar nilai MySum terakhir, yaitu 21. Nah, berikutnya yang sering digunakan dalam skema looping itu adalah statement break. Break itu gunanya adalah mengakhiri looping, di mana statement break itu didefinisikan. Jadi begitu compiler menerima statement break, dia akan melompat semua ekspresi di bawah break dan keluar dari looping yang terdalam. Jadi di sini diberi contoh, ada 2 buah looping. Ini looping yang lebih dalam, ini looping yang lebih luar. Nah, kamu lihat di baris keempat itu ada statement break. Statement ini akan dijalankan untuk keluar dari innermost loop. Artinya untuk keluar dari while yang paling dalam, yaitu yang ini. Jadi begitu statement break dieksekusi, dia akan keluar dari looping yang dalam. Sehingga dia akan masuk ke expression C. Ya, saya beri contoh. Ya, di sini ada sebuah looping. Coba kamu amati apa yang akan terjadi jika program ini dijalankan. Di sini hanya ada 1 buah loop ya. Jadi jika dia bertemu break, dia akan keluar dari innermost loop. Artinya dia akan keluar dari loop ini. Ya. Lalu masuk ke statement berikutnya setelah loop. Ya, kita coba ya eksekusi. Jadi pada saat awal MySum-nya 0. Ya. Lalu I-nya berada di antara range 5, 7, 9. Ya. 5 bukan range. I-nya akan bernilai 5, 7, dan 9. Kenapa? Karena ini start, stop, dan step. Ya. Pada saat I-nya 5, MySum-nya akan ditambah dengan I, 0 tambah 5, yaitu 5. Sekarang ada pemeriksaan di sini. If MySum is equal to 5, jadi apakah nilai MySum-nya 5? Karena ya, maka karena ekspresi ini benar, maka dia akan masuk ke dalam if.
statement if. Dan di sini ditemukan statement break. Karena break, maka dia akan keluar dari innermost loop ya, loop. Jadi karena ini adalah innermost loop atau loop yang paling dekat dengan break, di mana break ini dideklarasikan, maka dia akan keluar dari loop itu dan mencetak MySub. Melanjutkan ke statement print. Sehingga print program akan mencetak angka 5. Nah, perbedaan kalau kita bisa melakukan perbandingan antara for dengan while. Jika kita tahu dari awal bahwa berapa jumlah iterasi atau pengulangan yang harus dilakukan, maka lebih baik jika kamu menggunakan skema for. Ya. Tapi jika dari awal jumlah n iterasinya tidak diketahui, mungkin saja berbeda-beda untuk setiap kasus, kamu gunakan skema while. Ya. Nah, keduanya bisa menggunakan statement break untuk mengakhiri looping ya, jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi untuk poin kedua itu sama. Nah, poin ketiga. Poin ketiga berhubungan dengan counter. Dengan loop, skemanya akan lebih kompak penulisannya karena bisa ditulis dalam satu baris. Sedangkan dalam while, counter harus diinisialisasi sebelum loop dikerjakan atau sebelum loop ditulis. Lalu, increment dari loop harus ditulis di dalam loop. Ya, yang berikutnya adalah kamu bisa menulis for, apa program yang bisa ditulis dengan for bisa ditulis kembali dalam while, tetapi tidak sebaliknya. Program yang ditulis dalam while belum tentu bisa ditulis dalam skema for. Ya, nanti contoh kasusnya akan saya berikan pada latihan. Ya, ini tadi penjelasan poin keempat. Jadi, kamu perhatikan baris 8 dan 9, di mana untuk for kita hanya membutuhkan 2 buah baris program untuk mencetak ke layar nilai I dalam range 5. Ini kalau range hanya mengirimkan sebuah argumen, maka start akan otomatis menjadi 0, diberi nilai default oleh compiler 0. 5 itu adalah nilai stopnya. Sementara stepnya juga diberi nilai default 1. Sehingga kalau kamu lihat hasil cetak ke layar baris 8 dan 9 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, program yang sama dikerjakan dengan while itu membutuhkan 4 baris kira-kira. Pertama untuk inisialisasi, karena kamu harus menulis inisialisasi counter. Lalu untuk ekspresi, kamu harus cek apakah I-nya lebih kecil dari 5. Kalau ingin mengulang sebanyak 5 kali, kita mulai dari 0. Lalu untuk memprintnya, dan untuk mengupdate nilai counternya. Ya, sehingga kamu lihat ini outputnya sama persis, tetapi while membutuhkan 4 baris, sementara for membutuhkan hanya 2 baris, bentuknya lebih kompak. Ya, tapi kamu lihat ya plus minusnya. While mungkin melakukan apa saja, tetapi for tidak. Lihat di perbandingan sebelumnya. Nah, segitu dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan beri tombol like. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.